Ada yang salah dalam sebuah usaha. Maupun apa yang lu lakukan itu mungkin tidak berhasil. Tapi proses itu mengantarkan lu ke proses yang benar nantinya. Ini kalau anak lu sampai di Instagram begini-begini nih. Ya, pakai B. Gini-gini. Hai. Jadi? Oh, jadi dong. Oh. Nggak boleh punya Dia sekarang hamil? Hamil. Wih. Dari tadi nungguin jawaban itu dong, panjang banget ya. Selamat. Jadi hamil. Berapa bulan? Nah, aku tuh karena mungkin aku ngejalaninnya lebih santai ya. Jadi kalau kamu tanya berapa bulan tuh kadang aku salah ngitung yang. Ingat gak sih aku pernah salah ngitung? Gak tahu. Ya, ternyata aku udah hamil 4 bulan yang. Ingat gak aku pernah di depan tiba-tiba bilang, kamu tau gak sih aku ternyata udah hamil 4 bulan. Karena aku terlalu santai kan ngejalaninnya ya. Kita selalu gagal di bulan keberapa itu ya? Nggak pernah lewat 3 bulan lah pokoknya. Iya, nggak pernah lewat 3 bulan. Jadi kalau katanya masa krusial itu di 0 sampai 3 bulan, 4 bulan katanya. Lewat dari 4 bulan itu udah lumayan. Semester 1, habis itu masuk ke 9 bulan katanya. Iya. Jadi sekarang udah hamil berapa bulan? Sekarang sih kayaknya udah 5,5 apa 6 gitu loh ya. Udah mulai begah ya, tau gak sih? Gimana rasanya hamil? Jadi waktu pas lagi awal-awal tuh kan Wawancara apa ini gimana rasanya hamil? ya, jadi waktu pas awal-awal tuh memang aku 3 bulan pertama tuh aku nggak gitu bisa makan. Kamu tahu kan aku muntah-muntah terus kan? Muntah-muntah terus sih. Iya, aku nggak begitu bisa makan. Dan to be honest memang yang ngebantu aku waktu itu kan aku tuh karena menjaga banget. Dan kalau muntah-muntah itu kan artinya bayangan aku adalah gue kekurangan gizi nih takutnya. Karena kan banyak orang di 3 bulan pertama tuh langsung drop berat badannya. Oh, aku tidak. Enggak, Tidak. Walaupun naik, tapi naiknya nggak sampai gimana, cuma naik gitu loh 3 bulan pertama. Karena nggak bisa makan kan. Ngidam. Muntah-muntah. Ngidem tuh ada tapi nggak di 3 bulan pertama. Karena kan bisa makan aja udah untung Tapi ya. kamu ada ngidam? Ada di bulan keempat ini. Gua nggak pernah tahu dia ngidam juga. Karena aku bukan tipe yang minta sama kamu ya. Kalau aku ngidam-ngidam gitu kan aku ya udahlah cari sendiri aja. Ngidam apa? Jadi aku tuh banyak banget pengen sesuatu yang berhubungan dengan masa kecil aku. Contohnya, kalian tahu kan? Gua beli stroberi mahal mulu itu. Yang stroberi satunya 100.000 itu. Iya. Kamu masa kecil lu makan stroberi 100.000? Ya kan aku tinggal di luar, yang itu nggak 100.000 di luar. Oh, kalau di luar nggak 100.000. Di sini. Oh, stroberi. Ya, stroberi yang gede-gede segini tuh. Ada tuh yang putih-putih, coba ambilin, gue mau nih. 1 biji. Stroberi putih yang. Aku selalu stok yang. Oh, ini built-in. Aku pengen aja sih, udah kasihlah 1 lah. Gitu. Jadi, aku tuh kayak pengen sesuatu tuh yang berhubungan dengan sesuatu yang dulu aku waktu kecil tuh aku makan. Gitu. Stroberi pucet gini, stroberi apa ya Allah? Kamu nggak tahu kan? Kamu disuapin. Cobain, enaknya. Terus aku pengen makannya tuh blackberry, bukan handphone. Blackberries tuh yang buah dari Australia tuh aku waktu kecil aku suka makan blackberries tuh. Terus aku cari yang di Indonesia susah banget tau nggak? Udah cari di mana-mana, dapat mulai dari yang frozen sampai yang biasa, gak ada yang manis. Akhirnya aku minta dikirimin dari Singapura. Itu tandanya apa ya kalau ngidam kayak begitu ya? Apalagi kok? Terus kamu ngidam apa lagi? Terus strawberry, raspberry, blueberry, apalagi? Buah-buahan semua ya? Iya yang. Ngidam emas kemarin. Enggak, bukan emas, diamond yang. Aku tuh nggak Emas apa diamond? Diamond yang. Aku tuh nggak gini loh. Kamu kan tahu kan yang. Aku tuh nggak pernah ganti anting, nggak pernah ganti gelang, nggak pernah ganti kalung, nggak pernah pakai. Habis uang. Nggak. Ini kalau anak lu sampai di Instagram begini-begini nih, ya, pakai BH, gini-gini. Hai kids, mahal banget sih. Nggak, tapi memang aku nggak tahu kenapa tuh. Jadi aku juga nggak nyadar. Tiba-tiba pokoknya aku kalau ngeliatin Instagram, ngeliatin dia perhiasan, kalung lah, anting lah. Kenapa bisa gitu? Iya kan? Padahal aku tuh nggak pernah.
Dia tuh si Olive tuh nggak suka barang mahal. Selama gue nikah si Olive dari pacaran sampai nikah nggak pernah gue lihat dia tuh suka barang mahal. Jadi tas-tas mahal pun dia nggak suka apa segala macam. Ya intinya dia beli sesuai keperluan aja gitu. Tiba-tiba dia lihat emas tuh aneh banget. Nggak tahu, tapi kata Gaby tiba-tiba ngomong, Cici nyadar nggak sih Cici ngeliatin perhiasan mulu? Enggak, makanya bawa anak cewek kali ya. Dia bilang gitu kan. Masa sih biasa aja, aku masih denial tuh. Terus tiba-tiba aku ke ITC. Aneh banget kan. Aku ke ITC, cari-cari toko emas, lihat kalung. Tuh kan, tahu Dia dong. ke ITC cari toko emas. Gue ITC dulu cari bokep. Dulu di sini. Maksudnya toko-toko, aku orangnya nggak suka belanja ribet ya. Kayak beli baju aja tuh aku minta anak-anak yang beliin dulu, pilihin aja, beliin deh buat gue gitu. Aku nggak suka milih-milih kan. Kamu tahu kan kalau toko emas itu kan kecil-kecil satu-satu, gini-gini kan. Kamu liatin Gue satu-satu. liatin satu-satu berjam-jam. Aneh banget ya. Kamu nggak tahu kan. Tapi anaknya seneng. Kayaknya ya, kalau emaknya seneng, anaknya seneng kan. Tapi belum sih, yang belum kebeli soalnya yang. Ya, Gue salah doain dia nih. Jadi gue pergi ke Itali kemarin. Dia WA. Cuma minta, yang aku minta tolong, di situ ada gereja Itali. Gereja Dome namanya. Domo. Itu gereja udah ratusan tahun yang. Jadi dulu pacarnya orang Itali, anak bangsawan. Makanya dia tahu banget tentang bukan Itali. bangsawan lah. Bangsawan lah. Bukan. Tunggu. Gua klarifikasi dulu. Bukan karena mantan pacar gue yang Itali, tapi karena waktu kecil papaku tuh bekerja di Itali. Iya, jadi udahlah. aku waktu kecil dibawa bolak-balik ke Itali. Klarifikasi ya lo. Jadi kita udah rundown, terus gue bilang sama timnya, boleh nggak kok gereja Duomo itu dulu. Terus kata dia, aduh pagi-pagi sih belum buka mas, kata dia. Tapi kita coba dulu. Pas gue datang dia buka cuy. Gue buka, terus tiba-tiba dalam perjalanan gue dapet nama. Nah, untuk kuis di bawah ini ada giveaway ya. Iya. Jadi gue dapet nama, gue kaget. Kenceng tuh. Diulang-ulang. Dia minta gue doain dia dan bakarkan lilin. Ada tuh di story gue kan. Jadi gue bakarkan lilin. Jadi gue bakar 1 lilin buat dia. Terus gue berdoa. Terus dia bilang bakar 2 lilin buat babynya. Gue bakarin 2 lilin. Tas. Gue dapet nama tuh makin kenceng di situ. Udah nih gue menenangkan diri habis gue doa. Tiba-tiba ada dorongan di hati gue. Bakar 3 lilin untuk mamamu. Jadi gue bakar 3 lilin. Udah gue pikir selesai. Bakar lilin keempat untuk orang tua Olive. Gue bakar lilin keempat. Teng. Habis itu bakar lilin kelima. Untuk semua orang-orang yang kerja bersama dengan gue. Bakar lilin kelima. Terakhir itu lilin keenam siapa gitu. Gue bakar. Jadi totalnya ada 6 lilin. Gue bakar 6 lilin. Totalnya 6 lilin dan gue doain semua. Habis itu gue pergi. Nama itu kenceng banget tuh. Sek. Cuma gue belum boleh kasih tahu ya. Jadi nama itu kenceng banget. Terus gue bilang sama Olive pas pulang. Yang main dapat nama tuh. Namanya apa? Ini namanya. Ih kok itu ya? Iya nggak tahu itu. Terus dia kasih tahu mamanya. Katanya namanya bagus katanya. Artinya apa? Devoted to God. Oh artinya devoted to God. Artinya. Iya. Iya tuh aku. Udah habis nih cerita ya. Masa hamil Anda ini. Nggak pernah Ya kan aku kayak. Ya kamu biasa aku aneh gak sih? Aneh. Kan? Iya. Tapi aku nyebelin gak? Nyebelin ya. Masa? Apa? Kamu suka nggak mau dilihat perutnya? Ya iyalah. Karena perutnya keluar merah-merah katanya. Kenapa sih cewek sensitif banget masalah perutnya? Dia perutnya belar cuy. Jadi ada merah-merah kayak selulit gitu. Wah dia nangis seharian cuy. Gitu. Jadi kan aku tuh merasa kadang-kadang tuh kayak orang tuh kalau aku kan nggak tahu ya. Aku nanya, yang kenapa sih orang suka megang perut kalau aku hamil gitu kan? Iya. Nah kondisinya kan kalau ada stretch mark gitu kan mungkin kita gatel ya. Gatel? Iya. Oh stretch marknya gatel? Gatel yang namanya kulit ketarik. Oh iya ketarik. Iya. Terus. Udah kering gatel ya. Santai gitu aja kan. ngomongnya sih. Iya. Terus jadi aku nggak mau gitu loh kayak aku aja berusaha untuk tidak memegang gitu. Jadi lo tahu dong, waktu itu kan gue bikin story. Jadi story gue itu ada bantalnya Cioli begini, kayak ada pemisah. Itu dia lagi oles-oles kayak semacam apa ya untuk
biar nggak terlalu besar. Oil. Jadi gue nggak boleh lihat cuy. Jadi tiap kali gue masuk dia gitu. Tiap kali gue kok kamu masuk tiba-tiba? Lah itu kan kamar gue juga. Lu slow dong. Ya bilang dong, aku kan lagi ini. Gimana gue tahu? Iya. Masa gue masuk kamar gue tap. Lagi oles-oles stretch mark. Ada yang banget anjir. Tiba-tiba dia teriak. Terus. Jadi kan kayak apa sih? Aku nggak mau dilihat. Jadi selama gue hamil ini perut gue nggak pernah dilihat. Kelihatan kemarin. Iya ya santai. Sekali. Ya udah. Terus lanjut. Udah habis cerita ya. Karena kalau udah habis banyak pertanyaan dari community gue. Sebenarnya udah sih. Apalagi ya yang mau kau share ya. Ini pertanyaan penutup untuk masa hamilmu ini. What is the hardest part ketika kamu menjalani proses kehamilan yang mungkin maybe you can share with dengan semua pejuang 2 garis biru juga? Sama ya nggak ada izinnya sih gitu kan. Cuman aku ngerasa ya perjalanan ya harus dilewatin aja sih. Dan kan banyak orang biasa kalau udah keguguran, udah apa tuh dia susah banget buat bangun lagi. Biasa nggak mau nyoba lagi. Cuman kan aku back to back yang nyobanya. Gitu. Kayak jadi buat aku ngerasa yang aku pengen lihat tuh hasil akhirnya, endingnya. Dan aku percaya endingnya akan bagus. Kenapa kamu percaya endingnya akan bagus sedangkan kamu gagal terus? Iman. Since when you have that faith? Kayaknya pas lagi abis keguguran pertama. Kamu pernah nggak berpikir dalam proses kamu gagal berkali-kali bahwa kemungkinan besar kamu tidak akan berhasil? Pasti pernah lah. Tapi kok kamu bisa yakin tetap? Iya itu. Ya kan karena mungkin aku udah banyak berdoa, terus aku percaya. Jadi kenapa kamu bisa berdoa percaya tadinya kan kamu? Soalnya buat aku gini ya, kalau misalnya aku nggak punya sedikit kepercayaan itu, nggak mungkin aku bisa ngejalanin kedua, ketiga, keempat. Dan sedikit itu dia isi pakai doa. Tiap waktu kalau bisa ada waktu gue ajarin, gue doain. Penting loh suami, lu doain istri lo. Penting banget lu doain istri lo. Kenapa? Karena itu energi dia nyatu. Ketika suami istri ini berdoa, itu lu jadi bounding. Karena lu berdoa bersama, lu doain dia. Lu ajarin istri lu sebagai imam tuh, lu ajarin dia mengenal Tuhan. Seraya agamanya mau apa aja ya. Ajarin dia. Ada pertanyaan? Tunggu. Sebelum pertanyaan netizen ya, aku mau ceritain satu hal yang lucu banget. Dari dia. Dia nih. Karena kan pada saat itu, nih udah tahu ya, Denny tuh merasa masalahnya ada di dia kan ya. Terus ini juga salah satu faktor aku tuh nggak mau kamu terlalu ketemu sama. Tuh mata. Kagak itu jelek di kamera gua. Emang bintang tamu lain kamu gituin? Iya, lu cinta Luna. Terus jadi Denny tuh merasakan spermanya dia jelek. Terus aku waktu itu agak sedikit ada kejadian yang lucu dan membuat aku terharu gitu ya. Wah, apa tuh? Gak tahu kan? Apa tuh? Apa ya? Jadi pada saat dia ketakutan sperma dia jelek, tau nggak dia bilang apa? Gaby, cariin gue otak kelinci. Karena gue baca otak kelinci itu bagus untuk memperbaiki sperma. Gue nggak tahu dia baca di mana. Gue baca, cariin gue kerang, cariin gue oyster. Gini loh. Kalau oyster, kerang ya sudah lah ya, kan gampang ya. Tapi kalau otak kelinci yang tiba-tiba Gaby pagi-pagi, Cici aku mau ke puncak. Lu mau ngapain ke puncak? Mau beli otak kelinci. Lu mau ngapain beli otak kelinci? Koko minta sop otak kelinci, Ci. Aku udah cari di mana-mana di Jakarta nggak ada, Ci, gitu kan. Tapi emang iya lu nanti cowok-cowok lu rasain ya. Kalau lu peduli ya pasangan lu, pasti lu kepikiran juga. Akhirnya gue cari-cari otak kelinci, oyster. Udah tuh. Lu cari aja deh di mana, beli online lah gitu kan. Cari online lah. Akhirnya dapet tuh online. Lu ngapain sih ke puncak? Oh, gue juga ngecek belum tentu efek. Dokter juga nggak bilang apa-apa. Cuma bilang minum vitamin, ini perbaiki lifestyle gini-gini. Lakuin aja itu. Ngapain sih makan otak kelinci? Jangan itu gara-gara gue makan itu jadi loh. Enggak lah, itu kan yang masih awal-awal. Iya kan, abis itu dia pembaruan. Otak kelincinya 3 bulan kemudian bekerja. 3 bulan kemudian juga enggak. Gitu. Udah tuh.
Kakek Gaby beliin tuh otak kelinci 2 porsi itu. 1 porsi taruh sana, 1 porsi dipanasin, taruh sup, dia duduk di sini nih, duduk di sini nih. Nggak enak lagi. Makan di pojok, liatin aja sama Gaby. Mana itu orang makan otak kelinci gitu. Gitu kan. Terus dia bilang, gimana ya rasanya? Aku gak berani deket, karena jijik. Iya, amis-amis juga, Wak. Ya udahlah. Kayak, dia bilang, pahit. Oh. Udah tuh. Udah, kejadian pertama. Ada lagi? Ada. Oke, lanjut kejadian kedua. Panjang sekali loh episode ini. Tiba-tiba, dia harus membeli madu. Oh iya. Dan madu itu harganya 500.000 dan harus beli di suatu tempat yang sangat jauh. Dan Iya. dia pergi ke sana untuk beli madu itu. Karena katanya mujarab madu itu. Nah gini loh yang, aku tuh selalu merasa gini, madu itu baik gitu loh. Iya baik. Cuman Belum juga, dikasih aja udah. tapi kan masalah kamu itu, yang sperm kamu itu kan udah dikasih tahu dokter suruh ngapain. Ngapain sih cari yang lain? Ikutin aja. Ya cuma kita manusia kan namanya. Gue kan bekerja dengan iman gue juga, asik. Ya, iman gue iman bilang kamu otak ada. kelinci. Pas nyampe, wah iman gue salah nih kayaknya. Tapi menurut gue gini ya, tidak pernah ada yang salah dalam sebuah usaha. Maupun apa yang lu lakukan itu mungkin tidak berhasil, tapi proses itu mengantarkan lu ke proses yang benar nantinya. Kan itu akan sia-sia tidak. Segala sesuatu yang dilakukan dari hati, dengan kesungguhan, walaupun salah di awal, tapi tidak akan pernah berakhir sia-sia. Asik. Tapi kan, Quotes ikhtiar namanya. tapi kan lucu ya. Lucu nggak? Enggak. Pertanyaan netizen. Tunggu, Udah, ada lagi. lagi. Lama Ada kali nih kejadian satu netizen. Ya Ada Allah. kejadian satu lagi, tapi ini sweet. Meledak Menurut kamera gua, aku nih. Walaupun kejadian-kejadiannya aneh, tapi menurut gua apa yang dilakuin itu sweet karena itu suatu bentuk usaha. Jadi aku appreciate lah. Apa? Terus tiba-tiba dia bilang sama Gaby sama Tika, beliin gua merpati sepasang. Ayo. Oh iya. Oh iya, itu aneh banget ya. Oh iya, mau lepas sial. Gak mau kemana? Gak usah lu cerita semua, anjir. Mau ke Jatinegara gitu. Ngapain? Kok minta merpati sepasang? Hah? Itu gara-gara apa ya? Nggak Gue ngerti lupa gara-gara ya. apa. Pokoknya gue minta merpati sepasang, terus gue doain, terus gue lepas. Iya. Gara-gara siapa ya itu ya? Gue Nah, lupa. tahu gue lah, lupa. pokoknya semua orang ngomong kamu dengarkan lah. Iya, iya. Terus pokoknya udah gue gitu, coba, ya. udah tuh merpati datang tuh. Yang kamu pegang yang cewek, aku pegang yang cowok. Oh, berdua iya, ya? Berdua. Oh iya. Oh ya udah, di Terus balkon nyari yang tuh. cowok bingung. Udah gitu dia nanya. Mana yang cowok? Iya, bilang, yang cewek mana yang? Oh, Nih. ini yang cowok nih yang. Gue gak tahu itu apa. Iya, Bilang, gue cariin titik kok nggak ada, gue bilang kan. kayaknya ini cowok nih yang. Kamu yang ini, aku yang ini. Oh ya udah, udah tuh. Lepas udah. Pas. Berhenti di rumah tetangga sih itu dia. Tapi lucu kan, maksudnya usahanya dia tuh menurut gue lucu dan bisa menjadi pelajaran buat para laki-laki. Karena Pelajaran bener, apa? karena banyak banget cowok tuh nggak mau usaha untuk program hamil yang. Sedangkan banyak. Masa? Di Indonesia tuh mungkin Kok untuk nggak mau? laki-laki Maksudnya kenapa? cek sperma aja itu nggak mau. Kenapa ya? Karena merasa masalahnya di cewek. Jadi menurut aku apa yang Nggak fair dong. iya nggak fair. Makanya menurut aku apa yang kamu lakuin itu walaupun aneh tapi sweet. Karena nggak semua cowok ngelakuin itu. Tetap aneh sih, nggak enak ya, aneh sweet itu ya. Iya. Oke. Iya, menurut aku itu kayak, oh ya udahlah aku bercerita sama dokter, bukan sama dokter Ali kayak. Gue malu lagi Kalau goblok. nih makan otak kelinci dok. Iya. Udah, ada lagi nggak? Kita mau ke pertanyaan netizen. Dari tadi netizen nungguin cuma buat itu doang ya Allah. Udah cukup. Ada lagi nggak? Pikir Nggak, lagi? ya Nggak udah. ada. Udah, makasih Ada. ya. Oh iya, udah puas ya. Jadi ceritanya intinya setelah udah perjalanan panjang cerita aku itu aku udah hamil apa mau 6 bulan ya? Apa 5,5 ya? Ya pokoknya itulah. Oke. Karena menurut aku perjalananku ini banyak banget yang bisa diambil. Karena ternyata persiapan kehamilan itu penting. Oke, jadi orang bisa dapat insight dari proses kamu. Iya. Karena aku tuh baca satu buku ya, bukunya apa ya, kayak roller coaster Roller gitu. coaster itu temen aku yang dia salah satu yang nguatin aku dan itu komunitas menuju 2 garis gitu. Itu gue baca buku itu. Itu perjalanan wanita-wanita untuk bisa hamil ternyata seberat itu. Iya. Makanya gue foto tuh, cekrek terus gue Iya. taruh story gue, terus gue bilang aku mendoakan setiap wanita yang berjuang begitu berat untuk bisa punya keturunan, untuk bisa membanggakan keluarganya, untuk bisa membahagiakan suaminya. Dan dalam hati gue, anjing ini cewek udah sampai kayak begini berkorban, kita laki-laki nggak paham sampai di titik kayak gitu. Itu kan awal daripada menyepelekan. Karena kita laki-laki selalu menganggap bahwa kita kan cari uang capek.
Nah, cowok itu rata-rata dia akan selalu menghargai pasangannya dengan nilai. Uang, materi, harta. Karena mereka ngerasa, lah, cewek kan butuh itu. Memang butuh. Tapi dia butuh lu di sampingnya dalam perjalanan beratnya. Itu yang lu mesti tahu. Dan kalau lu melewatkan hal itu, lu kehilangan surga. Pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen buat Ci Olive. Nah, ini udah bukan gue nanya. Ya, gimana cara menaklukkan buaya? Serius nih netizen ternaik. Iya mungkin itu aku kan tipenya orang yang ngejalanin tanpa ada ekspektasi. Selalu ngejalanin aja. Pas jalanin enak juga ya. Hal paling yang kamu nggak suka, maksudnya keburukan aku tuh apa yang kamu nggak suka? Kamu itu satu suka marah. Aku tuh kesel kalau misalnya aku marahin kamu untuk sesuatu hal yang baik terus kamu marah balik. Contoh, yang makan. Terus aku jawab apa? Apa sih? Kerja ganggu aja. Itu bukan marah, ngomel. Iya. Enggak ya, kenceng ya. Ya emang suara gue gitu, kita orang timur. Yang tidur. Udah pagi. Kok nggak tidur? Oh, lu bawel banget sih. Emang lu bawel. Yang kamu nggak dibawelin kayak gitu gimana? Ngerasa nggak diperhatiin pasti? Enggak sih. Apa? Seneng, lebih seneng. Lebih seneng. Terus hidup kamu berantakan. Iya, cuma hidupnya berantakan.